Ya, saya selalu rindu dan kangen kalau ada di Lembang ini. Ya, saya tahu saudara sebuah sambutan yang hangat, yang luar biasa. Karena saya tahu saudara Tuhan terus bekerja, ya Tuhan terus melakukan rencananya yang indah dan luar biasa atas kehidupan kita, atas gereja di tempat ini. Nah, hari ini saudara kita akan sama-sama belajar, ya mungkin satu pribadi, ya satu keluarga boleh dikatakan seperti itu. Ya, saudara memang tidak terlalu banyak diceritakan di dalam Alkitab, tetapi saya melihat, ya saya membaca dan merenungkan betapa hebat ya satu keluarga ini membawa sebuah terobosan, ya membawa sebuah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, ya menjadi hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan saya mengerti saudara, ya waktu saya belajar pelajari ini, apa sih membuat rahasia daripada keluarga ini, ya. Dan saya lihat saudara bagaimana kehidupan yang tulus di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara, kehidupan yang tulus di hadapan Tuhan saya tahu akan membawa kita kepada satu hal yang berbeda, ya hari-hari ini, ya di dalam kehidupan kita, keluarga, aspek pelayanan, bisnis kita, saudara, apapun yang kita jalani dalam hidup kita, saudara, waktu kita memiliki hati ini, saudara, kita tahu bahwa akan ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita, dalam perjalanan iman kita. Nah, mari sama-sama saudara kita akan melihat di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Dari 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 saudara, sampai ayatnya yang ke-37. Nah saudara, ini memang panjang, tapi saya tidak akan membacakan semua ayatnya, tapi saya akan membahas saudara beberapa ayat penting saja saudara di dalam perikop ini. Nah, dikatakan saudara perempuan Sunem dengan anaknya. Ya, jadi saudara, ya tidak dijelaskan secara spesifik siapa ya nama orang ini, ya. Ya, tapi disebutkan saudara perempuan Sunem. Ya, perempuan Sunem adalah salah satu perempuan yang hidup di dataran atau di daerah Israel, sebuah kota boleh dikatakan begitu saudara di antara Israel. Ya, jadi saudara, perempuan Sunem ini juga adalah salah satu keturunan daripada Israel, ya dari salah satu 12 ya keturunan dari salah satu suku Israel. Ya, jadi dia bukan orang yang jauh juga, tetapi saudara memang tidak banyak disebutkan tentang kisah ini, tetapi kita perlu belajar bersama bahwa lewat keluarga ini, ya lewat pribadi ini, kita akan melihat satu kebenaran yang perlu kita hidupi ya di hari-hari menjelang Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali, menghadapi semua situasi ya yang ada di depan kita. Kita perlu belajar bagaimana kehidupan daripada keluarga ini. Ya, cuma memang disebutkan saudara perempuan Sunem ya. Ya bolehlah kalau dikatakan di sini perempuan Lembang ya saudara ya. Perempuan Lembang sahana mina tenyaho, yang poin penting perempuan Lembang ya, perempuan Ciparai ya, perempuan Majalaya ya saudara. Tapi betapa luar biasanya ya pribadi ini. Nah saudara, ayat 8 dikatakan pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya ya. Jadi itu informasi yang saya dapatkan saudara ya. Seorang perempuan yang sangat kaya ya. Sangat kaya, keluarga ini sangat kaya. Boleh dikatakan, kalau dia katakan kaya saudara ya berarti termasuk salah satu orang yang mungkin dikenal ya, dihormati, saudara ya, sesuatu yang berbeda lah mungkin dengan masyarakat pada umumnya ya. Kemudian di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Nah, dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Jadi saudara, Elisa sering lewat ya kota Sunem dalam setiap perjalanan pelayanan saudara, dia selalu melewati yang namanya kecamatan Sunem atau daerah Sunem ya. Saya tidak tahu lah Sunem itu daerah atau jalan saudara, pokoknya dikatakan salah satu kampung yang ada di wilayah Israel. Nah, berkatalah perempuan itu kepada suaminya ya, jadi saudara sudah sekian lama ya, sudah sekian waktu, sudah sering-seringnya saudara Elisa singgah di sana. Ya, entah saudara tidak dijelaskan apakah perempuan ini memiliki rumah makan, saya tidak tahu ya.
Tapi setiap kali saudara Elisa melewati di sana, saudara dia sering ke sana berkunjung, makan, ya menikmati saudara bersama dengan keluarga ini. Ya, ada beberapa kali disebutkan saudara Elisa selalu singgah di tempat itu. Ya. Dan ayat 9 berkata begini, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Jadi perkenalan pertama dia belum tahu saudara bahwa Elisa ini adalah abdi Allah. Dia adalah seorang hamba Tuhan. Ya, dia adalah seorang pesuruhnya Tuhan, kacungnya Tuhan, sama seperti kita ini saudara, yang bantuan kita kacung, ya, kacungnya Tuhan, pesuruhnya Tuhan. Nah, perempuan Sunem ini juga dan suaminya saudara, ya baru saudara mengetahui bahwa Elisa itu adalah seorang abdi Allah setelah beberapa kali saudara pertemuan, beberapa kali perjumpaan. Ya, mereka baru mungkin ngobrol saudara, ya, tapi sebelumnya dikatakan setiap kali dalam perjalanan berapa kali pun Elisa singgahlah ia ke sana untuk makan. Tapi satu waktu saudara, perempuan Sunem ini baru tahu, oh ternyata Elisa ini seorang abdi Allah, hamba Tuhan. Nah saudara, yang saya mau berikan judul saudara di sini, ketulusan akan membawa sebuah yang namanya life in miracle. Sebuah saudara, miracle dalam perjalanan kehidupan kita. Sesuatu yang luar biasa, ya, saudara. Saya tahu saudara perempuan Sunem dia kerjakan, ya. Ini catatan yang kita bisa simpulkan saudara, karena dia melakukan terus menerus tanpa dia harus tahu dulu siapa saudara Elisa. Dia belum tahu sebelumnya siapa dia saudara, ya. Mungkin kalau dia sudah tahu sebelumnya saudara dan kemudian lihat, oh karena dia hamba Tuhan, abdi Allah, bla bla dan sebagainya, ada mungkin alasan saudara dia untuk melakukan hal yang baik. Tapi saudara perempuan Sunem ini enggak. Setiap dan berapa kali pun Elisa dan bujangnya Gehazi saudara singgah makan, dia melakukan semuanya dengan ketulusan hatinya. Luar biasa. Ya, dia melakukan dengan sangat baik, dengan segenap hatinya saudara. Karena kita tahu tadi alasannya di sana, ya, sangat cukup jelas ya. Kalau kita mengerti bahasa Indonesia sangat cukup jelas. Karena sebelum dia tidak tahu, tapi setelah dia tahu apa yang dia lakukan saudara. Dia bilang begini, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana kapan saja. Nah saudara, waktu perempuan Sunem ini tahu bahwa Elisa adalah abdi Allah, dia lakukan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia sudah tulus lakukan, dia sudah mengerjakan dengan baik, tapi waktu dia tahu dia adalah abdi Allah, dia mengerjakan bahkan 2 kali lipat, lebih baik dari sebelumnya. Dan kita tahulah ya, berarti punya kesimpulan saudara bahwa keluarga ini adalah keluarga yang sangat luar biasa, tulus melakukan apa saja. Kita akan belajar ternyata saudara ketulusan itu bisa merubah banyak hal dalam hidup. Amin. Ketulusan kita dapat merubah banyak hal dalam hidup. Ya. Nah, singkat cerita saudara, ini ceritanya. Satu waktu saudara, ya, karena Elisa ini saudara, ya, istilahnya tidak enak hati, ya saudara, perempuan ini sudah baik, keluarga ini sudah baik saudara, sangat luar biasa, ya, mereka sudah hospitality-nya luar biasa, melakukan yang terbaik saudara. Satu waktu saudara dia bilang begini, ayat 11, pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, ayat 12, kepada bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?
adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Saudara, sebuah jawaban yang mengandung arti yang sangat dalam, ya. Saudara, ayat 14 dikatakan begini, waktu Elisa tanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Jadi singkat cerita begini, Bapak Ibu, waktu Elisa merasa bahwa ini orang luar biasa, dia tanyalah kepada perempuan Sunam ini, apa yang kamu perlukan? Apa sih yang kamu butuh? Apakah aku akan perkenalkan kamu kepada raja? Ya, saudara, kadangkala saudara, ya ini manusiawi, ya. Kadangkala saudara, ketika kita ditawarkan sesuatu dengan segala hal, ya, kita mungkin sudah melakukan juga yang terbaik. Kemudian kadangkala manusia, ya itu pasti, ya, itu naluri manusia, saudara. Sering mungkin ada banyak hal yang mungkin kita minta, ya ada mungkin hal yang mungkin kita perlu, ada tujuan dari semua mungkin yang kita lakukan, ya. Tetapi perempuan ini bilang, dah, aku hidup di tengah-tengah orang Israel. Jawaban pertanyaan nggak nyambung, ya, ya kayak ubur-ubur ikan lele, ya saudara, yang lagi tren ikan bubur. Nah, beliau tahu ini judulnya. Lanjut Pak, yang bukan pantun ini, ya. Jadi Bapak Ibu, waktu ditanya nggak minta apa-apa. Tapi saudara, Elisa coba cari tahu lewat bujangnya namanya Gehazi. Coba kamu cari tahu apa sih yang dibutuhkan. Tadi waktu Gehazi, saudara, ngobrol juga dengan perempuan Sunam ini, saudara. Dia tanya, apa yang kamu butuhkan? Enggak, perempuan Sunam ini enggak ngomong apa-apa, dia enggak minta sesuatu, enggak minta apa-apa juga, saudara, ya. Padahal saudara sudah ditawarkan akses yang bagus kepada raja, kepada pemerintahan, bla bla dan sebagainya. Nanti boleh Bapak Ibu baca, ini luar biasa, tapi perempuan ini enggak lakukan itu, saudara. Tetapi saudara, waktu Elisa tanya kepada Gehazi, kira-kira apa? Ya saya enggak tahu, saudara, ya, apa keluarga ini karena dikatakan kaya, enggak butuh lagi uang, enggak butuh ini, saya enggak mengerti, saudara, ya. Dia enggak minta apa-apa, atau juga mungkin saudara mereka pengen anak, tetapi mungkin dia berpikir, saya sudah tua, suami juga udah tua, enggak mungkin, boro-boro lah, ya saudara, ya. Sesuatu yang mungkin dalam pikirannya Anda mungkin lagi, buat apa gitu, ya. Karena masalah kekayaan semua, saudara, properti semua, wah, dia sudah punya semua. Tetapi waktu saudara Elisa tanya Gehazi, dia bilang begini, dia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Saya juga mengerti, ya Bapak Ibu, kenapa perempuan ini tidak minta. Mungkin juga alasannya ini, dia sudah tua, menopause, suaminya juga sudah tua. Secara medis kita harus tahu, saudara, ya, ada waktu berhenti bagi seorang perempuan untuk bisa melahirkan lagi. Nah, lanjut ceritanya, saudara, singkat cerita, waktu saudara Elisa panggil perempuan ini, dia bilang begini, kalau aku datang lagi tahun depan di waktu yang sama, maka engkau akan memiliki seorang anak, engkau akan menggendong seorang anak. Saudara tahu ceritanya, saudara, enak kalau kita baca, ya, perikomnya itu. Waktu perempuan Sunam ini dengar, saudara, ngomongan itu, dia bilang, jangan bercanda. Ini baca, saudara, janganlah berikan saya janji-janji palsu. Janganlah menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin saya bisa alami. Saudara, kita tahu bahwa Allah yang kita punya, Allah yang saudara sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Sangat bisa mengerjakan apapun dalam hidup kita. Sekalipun saudara kadang-kala kita berpikir sesuatu itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah kita tidak ada yang tidak mungkin. Amin, saudara. Nah, lanjut ceritanya, saudara. Betul, saudara, Kejadian
pada waktu Elisa datang kembali dalam tahun berikutnya, saudara, perempuan Sunem dan suaminya sudah menggendong seorang anak. Nanti baca ceritanya. Betul, firman Tuhan dinyatakan. Firman Tuhan mengerjakan apa yang diperintahkan atau dilakukan atau dinubuatkan oleh Elisa. Tahun ini kalau aku datang kau akan punya anak. Sangat bersuka cita. Saya percaya keluarga ini. Sangat bersuka cita. Sangat luar biasa. Saudara, kita akan belajar bersama-sama dulu. Saya bilang tadi sebuah ketulusan akan membawa sebuah hal yang berbeda. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin bagi Tuhan. Nah, saudara, peristiwa ini tercatat, saudara, di dalam Alkitab. Dan ini menjadi sebuah pelajaran juga bagi kita. Bahwa ketulusan kita akan menarik kemurahan Tuhan datang dalam hidup kita. Amin. Ketulusan kita di hadapan Tuhan, saudara tahu, itu akan membuka pintu-pintu bagi kita. Ketulusan kita di hadapan Tuhan akan membuat banyak hal yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin dalam kehidupan kita. Kita harus sepakat, saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu melakukan apa saja. Amin. Saudara boleh baca ceritanya. Saudara boleh dengar ceritanya. Saudara, apakah cuma dengar? Apakah cuma baca, saudara? Bahwa Tuhan yang kita punya di dalam Alkitab yang diceritakan oleh tokoh-tokoh Alkitab yang pernah membelah laut Teberau, yang pernah membuat sungai Yordan terbuka, yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Belum lagi, saudara, banyak mujizat terjadi waktu berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, jadikan itu sebuah momen dalam hidup kita. Amin. Kita tidak hanya mendengar, tapi kita menikmati sebuah perjalanan yang penuh dengan mujizat Tuhan. Amin. Masih ingat, saudara, yang saya pernah sampaikan di tempat ini mungkin beberapa tahun yang lalu. Saya belajar bagaimana, saudara, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Saya harus jujur kepada saudara. Kadapun kita yang memberitakan firman di tempat ini, belum tentu, saudara, kita memiliki ketulusan hati di hadapan Tuhan. Tahun belakangan, saudara, beberapa tahun saya melayani, sangat melayani, bicara di sini. Mungkin sama apinya, saudara. Tapi, saudara, apa yang saya lakukan tidak ada tulus di hadapan Tuhan. Saya mungkin berkhotbah cuma untuk apa? Saya ingat nanti saya akan bayar cicilan. Apalagi, saudara, saya melayani Tuhan, mencari pelayanan bukan untuk memberitakan firman sebenarnya. Tapi saya tahu saya punya kebutuhan yang saya harus penuhi. Banyak hal, saudara, yang Tuhan izinkan saya bilang mindset itu. Waktu saya bertemu dengan sebuah keadaan yang merubah titik balik dalam kehidupan saya. Yang saya bilang waktu istri saya, saudara. Saudara tahu setiap hari, saudara, itu satu hari bisa kejang 2-3 kali. Dan seminggu bisa 4-5 kali, saudara. Sampai satu waktu, saudara, saya belajar, saya kembali untuk mengerti, memahami. Tidak bisa begini. Tidak bisa kita memiliki hati di hadapan Tuhan seperti ini. Ini saya bicara pribadi saya. Saya tidak bisa melayani Tuhan dengan pola ini. Makanya, saudara, Tuhan izinkan terus keadaan demi keadaan. Rasanya, saudara, terlalu sulit. Sangat sulit buat saya. Seperti tidak ada satu yang berubah. Semua mentok, saudara. Apa yang saya kerjakan mentok. Saya coba berusaha mentok, saudara. Tidak ada satupun yang bisa membawa satu kebaikan. Sampai satu waktu, saudara, saya merubah cara berpikir saya. Saya coba merubah sebuah tujuan hidup saya di hadapan Tuhan. Saya mulai mengikuti Tuhan dengan tulus, ikhlas seperti pertama kali saya jatuh cinta sama Tuhan.
Tidak ada hal yang jauh lebih berharga dari apapun selain Tuhan dalam hidup saya. Tidak ada di sini undang-undang untuk mendapatkan sesuatu, saudara. Cuma saya menginginkan Tuhan. Saya pengen berjalan terus mengenal Dia. Saya ingat sekali waktu saya jatuh cinta dengan Tuhan itu kelas 6 SD. Saya mendengar suara Tuhan audible, saudara. Dan saya pernah cerita di sini, saya sempat meninggal, saudara. Roh saya sudah terangkat, saya sudah berada di satu tempat, saudara. Dan saya waktu itu, saudara, kehilangan semua itu. Dengan semua perjalanan pelayanan, perjalanan iman yang penuh dengan banyak hal. Sampai saya harus kembali, saudara, untuk mencintai Dia dengan ketulusan hati. Saya berdoa bukan karena saya ingin sesuatu. Sampai saya berdoa sungguh-sungguh, mulai baca Alkitab, saudara, waktu itu. Pertama awalnya tujuannya supaya istri saya sembuh. Tuhan memberikan saya kasih karunia. Tidak salah, saudara. Tidak salah. Tapi saudara, dalam perjalanan waktu itu pikiran, mindset hati saya diubah oleh Tuhan. Saya lakukan itu. Kalau saya lakukan itu, saudara, saya ada maunya. Tahu ya, kata ada maunya, saudara. Tapi saya mulai bilang, Tuhan, dah. Saya datang dengan ketulusan hati menyembah karena Engkau layak. Waktu istri saya, saudara, mungkin dia tidak dapatkan sesuatu, saudara, dari Tuhan. Sering kalau kita dapat sesuatu, bergairahnya bukan main luar biasa. Datang sama Tuhan, enjoy luar. Tapi waktu kesulitan datang, waktu masalah datang, mungkin waktunya Tuhan agak lambat dari hidup kita. Kita mulai lagi, saudara, tidak serius dengan Tuhan. Sampai saya satu waktu saya bilang begini, jangan begitu. Kita dengan Tuhan tidak boleh begitu. Tuhan mau tolong kita atau tidak tolong kita, tetaplah datang mempersembahkan korban, pujian, penyembahan. Karena Tuhan itu layak menerimanya. Amin. Saudara nangkap ya. Saudara datang di tempat ini boleh dengan semua konsep kita, saudara, boleh. Tapi saudara, mari kita belajar untuk hidup dalam ketulusan. Kalau kita datang beribadah, cuma ada satu keinginan Tuhan, aku mau menyenangkan Tuhan. Nanti masalah yang lain itu konsep yang berbeda, saudara. Ya, waktu kita melakukan sesuatu kepada siapa saja, kita harus mengerjakan dengan ketulusan. Nanti kita akan belajar, saudara, bersama-sama bahwa ketulusan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Sampai waktu saya bilang, saudara, saya merubah konsep berpikir saya dalam pelayanan saya, di dalam mengikuti Tuhan. Ternyata, saudara, Tuhan itu mudah dan gampang, saudara. Amin. Tuhan itu mudah dan gampang untuk melakukan dalam hidup kita. Yang pernah saya bilang begini, saudara. Mungkin ingat khotbah saya mungkin beberapa tahun yang lalu tentang padang gurun menjadi bukti cinta kasih Tuhan. Ternyata kalau sudah selesai, saudara, di sini, hati kita, saudara, ternyata life in miracle itu, saudara, bisa sangat mungkin berjalan dengan sangat mudah dalam hidup kita. Saya masih ingat, saudara, saya berjalan dalam pelayanan, tiap minggu pindah, saudara, kamar kayak orang Israel. Minggu masukin lagi, Senin keluarin lagi, saudara. Wah, itu gak nyaman sekali. Gak nyaman sekali. Sampai satu waktu saya bilang, Tuhan, sudah siap. Sudah siap. Saya sudah siap, Tuhan. Kerjakanlah. Makanya saya bilang, saudara, dalam waktu yang sangat singkat Tuhan mengerjakan itu. Saudara tahu, waktu saya mulai belajar untuk hidup di dalam ketulusan kepada Tuhan, itu jalannya terbuka sendiri di hadapan Tuhan. Sampai satu sore saya selalu bilang sama anak saya, kalau hari Minggu, Dek, bilang ke Tuhan, kita sudah siap. Kita sudah siap. Cukup Tuhan, kami sudah siap. Saudara, saya ingat sekali hari itu ada seorang menelpon, Pak, pakai tempat saya. Sekarang kami puji Tuhan Bapak Ibu pindah di ruko. Ya, saya mau cerita lagi sedikit.
Kami pindah di ruko hari ini melayani Tuhan, yang beribadah. Dan sekarang saudara 2 kali ibadah jam 8 sama jam 10. 2 kali ibadah, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu pergumulan saya, ya saudara, selama ini. Tapi waktu mendengar itu berita baik saudara, ya, pakai ada ruko di depan, Bapak pakai. Waduh, boleh kata pakai mah enak saudara. Tapi gimana nanti sewanya, gimana dengan kondisi pelayanan Ciparai saudara. Ya, kami tidak terlalu punya banyak kas yang besar, karena saya tahu ruko di depan itu saudara setahun sewanya 50 juta. Jadi waktu saya ngobrol gimana ini Pak, soal sewanya gimana, bilang begini, Pak, pakai aja sampai Tuhan Yesus datang. Saudara, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya lolos saudara, satu beban. Ketika saya dikasih kuncinya saudara, kami masuk ke ruko itu, saya bilang Tuhan terima kasih, terpujilah Tuhan. Tapi masih ada beban saya saudara. Karena apa? Karena ruko itu di depan jalan. Jadi kalau kendaraan lewat, suara di dalam tidak terdengar. Jadi sekarang konsepnya terbalik saudara. Bukan untuk meredam suara dari dalam keluar, tapi dari luar ke dalam. Aduh saudara, pergumulan lagi gimana ini. Nanti waktu saya kontak saudara, teman yang saya kenal, saya bilang, kok boleh bantu kami bikin peredam. Ya tidak terlalu jauh-jauh lah, beda dengan Lembang saudara. Ya, saudara boleh tahulah berapa harganya, lumayan ya saudara ya. Jadi Bapak Ibu, waktu saya bilang begini, tolong bantu kami memang belum punya uang. Tapi setiap minggu kami akan usahakan transfer, berapapun gereja dapat kami akan transfer. Pak tenang saja, kami akan mengerjakan saja dulu. Saya tanya karyawannya, karena dia biasa ngerjakan di hotel, di perkantoran saudara. Karena itu 5 lapis saudara, baja ringan, kemudian glass full di dalamnya, kemudian ditutup dengan triplex saudara, multi, kemudian ada busanya lagi, dan terakhir finishing kain. Dan saya mungkin kau tahu lah, lumayan lah harganya saudara. Saya tanya karyawan berapa kira-kira itu biasanya. Ya dengan tangga upah mungkin paling sekitar 650 per meter. Sudah dengan upah dan semua bahan. Kali 113 meter persegi. Seberapa itu Pak? Hampir sekitar 80 ya. 80 jutaan. Tanya kas seberapa? Aduh terlalu jauh. Sangat jauh. Tapi cuma saya sampaikan begitu saudara. Mereka kejar menyelesaikan dalam 2-3 minggu. Dikirimlah 4 karyawan, 5 karyawan. Mereka saudara sampai malam lembur. Setelah selesai saudara, hasilnya sangat luar biasa. Dibikinlah serah terima. Karena mengerjakan proyeknya harus profesional. Saudara waktu tanda tangan saya bilang Tuhan terima kasih sih. Saya berterima kasih. Tapi ini beban. Saudara beban, ya, karena saya layani saudara juga bukan orang yang luar biasa, bukan seperti perempuan Sunem. Kalau satu saja perempuan Sunem di Ciparai selesai masalahnya, kan begitu saudara ya, selesai, ya bisa dibilang begitu saudara. Yang penting perempuan seperti Sunem, ya saudara, ya. Tapi kalau perempuan kaya pelit juga susah ya saudara ya. Jadi kalau perempuan Sunem saudara baik hati, tidak sombong, baik, wah tulus saudara. Saudara waktu saya serah terima, saya tanya, kok ini gimana pembayarannya, minta rekening saja. Pak, kami persembahkan untuk pelayanan GBI Ciparai. Selesai masalahnya yang kedua. Saudara, itu makanya saya bilang kalau kita belajar ya hidup dalam ketulusan kepada Tuhan itu. Sangat mudah sebenarnya Tuhan menolong kita. Amin. Sangat mudah. Nanti kita akan belajar dari pengalaman saya, pengalaman perempuan Sunem ini. Selesailah perkara saudara ya. Yang kedua bebannya saudara. Saudara tempatnya bagus ya saudara, luar biasa. Tapi kami hanya punya keyboard satu, kan tidak enak. Tempat bagus kalau di rumah tidak ada masalah. Single keyboard juga no problem. Ini sudah tempatnya bagus saudara. Alat musiknya nggak ada. Saudara saya ingat sekali. Jam 5 subuh. Telepon berdering. Pak Alner. Saya dengar Pak Alner
Sudah pindah di ruko. Iya betul. Bapak, apa yang masih dibutuhkan? Saya bilang, Pak, kami cuma punya keyboard, drum, gitar, bass, soundnya sedikit kami belum punya. Dia bilang begini, Pak Alner, besok datang ambil di toko musik itu. Lupa lagi daerah apa itu saudara, lumayan yang di Dago saudara. Sudah semuanya dibayar. Lengkaplah alat musik. Bapak Ibu, nah, kemuliaan bagi Tuhan. Lengkap alat musiknya saudara. Aduh, saya bilang Tuhan luar biasa. 3 pengalaman saudara. Akhirnya hati saya lega, bebannya saudara. Tapi saya coba saudara ngomong dengan Tuhan. Nah, orang tulus itu kan saudara tidak perlu terlalu protokoler, betul nggak? Saya bilang Tuhan, boleh nggak? Kursi jangan yang lama lah. Kan tempat baru kursi, masa yang bekas-bekas sudah berapa kali pindah itu kursi ya. Dari Aruna, Baranang, Siang, Baranang ke situ. Ciparai, saya bilang Tuhan boleh nggak? Wah, dosa ya Tuhan, saudara tahu. Saya bilang saudara, Tuhan berikan saya kursi baru. Saya coba lihat dia saudara, harganya sekitar 200 lah lebih kursi itu. Tapi ada bonus-bonusnya, jatuh-jatuhnya 190. Ya, kan ada bonusnya dari pihak perusahaan. Saya bilang gimana lagi? Kali saja saudara sekitar 100 berapa Pak? Kalau 190. Soalnya matematika saya 5 Pak. Jadi kalau hitung-hitungan jangan Pak. Ya saudara, lumayan. Waktu saya saudara kontrol. Waktu dia telepon, kamu masih butuh apa? Saya bilang saya masih butuh kursi. Itu jauh saudara, orang jauh tuh. Orang dari seberang pulau. Saudara, waktu saya bilang begitu, berapa kamu? Sekitar 100. Udah, saya nyumbang 50 kursi. Saudara, mungkin anaknya dengar, Pak, itu siapa? Oh, itu Kak Alner. Udah, Kak Alner butuh apa? Kursi, masih kurang 50. Udah, itu bagian saya. Jadi genaplah saudara. Selesailah semua pergumulan. Tinggal 1 saudara, waktu saya, Tuhan gimana ini sudah lengkap, tapi keamanannya bagaimana Tuhan? Saya ketemu RT, saya ketemu lurah, saya ketemu mantan bupati yang ada saudara Kabupaten Bandung. Saya sampaikan isi hati Pak. Mereka bilang silakan Pak, lanjutkan. Saudara tahu, kalau Tuhan melakukannya saudara tidak setengah-setengah. Tapi saudara tahu apa yang membuat saya bersuka cita sama Tuhan. Hari ini istri saya disembuhkan dengan sempurna. Sekalipun kata dokter tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Tetapi Tuhan kita adalah dokter di atas segala dokter. Tabib yang ajaib. Apa yang mau sampaikan hari ini saudara, kita belajar dari kehidupan perempuan Sunem. Apa yang tidak mungkin, yang mereka pikir tidak bisa diharapkan lagi. Tapi Tuhan memberikan anak kepada. Tidak berhenti di situ. Jangan berpikir saudara, waktu kita berjalan ketulusan kemudian kita tidak dapat lagi problem. Tapi percayalah saudara, tantangan itu cuma ada 2 saudara tujuan Tuhan. 1, menguatkan kita lebih lagi. Yang kedua, untuk menikmati lebih banyak mujizat. Amin. Amin. Saudara, anak ini bertumbuh dewasa saudara, luar biasa. Tiba-tiba satu waktu dia pergi ke proyek bapaknya. Sakit kepala anak ini saudara, pusing kemudian jatuh. Diantar suruh bapaknya lah, diantar ke rumah saudara. Sama pembantu-pembantunya, karyawannya. Tapi mamanya tahu, perempuan Sunem tahu, anak ini sudah mati. Dia tidak ngomong kepada suaminya. Ini istri yang luar biasa nih. Dia nggak mau nambah bebannya. Tapi yang saya tahu, mungkin dia berpikir, mungkin suami saya imannya mungkin belum, tapi saya yang harus mengejar ini di hadapan Tuhan. Karena saya tahu Allah yang disembah oleh Elisa itu top markotop.
Dia taruh anaknya di atas, di ruang kamar. Dia tutup. Tidak seorang pun yang masuk. Dia tahu. Karena dia tahu anaknya ini sudah meninggal. Saudara tahu, baru dia punya keinginan hati. Dia suruh bujangnya bilang begini. Dia telepon ngomong suaminya. Siapkan saya bujang-bujang untuk antar saya. Saya mau cari tuh hamba Tuhan Elisa. Mau ngapain di sana, kan belum waktunya. Kan belum ada program ke sana. Enggak, saya mau pergi saja. Ada keperluan. Dia ngomong bahwa anak mereka sudah meninggal. Dalam perjalanan saudara, Elisa lihat dari jauh, oh ini perempuan Sunem. Dia suruhlah Gehazi cepat-cepat. Coba tanya, kenapa? Baik-baikkah suaminya? Baik-baikkah dia sendiri? Atau baik-baikkah anaknya? Selamatkah mereka? Saudara, waktu Gehazi bertemu saudara masih dalam perjalanan, belum sampai kepada Elisa saudara. Gehazi tanya, semua baik-baik, aman? Selamat anakmu, suamimu, semua selamat? Saudara nanti baca, perempuan Sunem ini bilang semuanya selamat. Yang kedua saudara tahu, kita perlu belajar bagaimana mengimani sesuatu dalam hidup kita. Sesuatu yang mungkin buat kita sulit. Tapi waktu kita memiliki hati yang dolo dan kita beriman dan percaya kepada Tuhan, saya tahu mujizat sedang terjadi dalam hidup kita. Amin. Sesuatu yang gak mungkin bisa sangat terjadi. Nah, waktu baru dia tahu ketemu dengan Elisa. Karena Elisa juga saudara, Alkitab mencatat nanti kalau saudara bapak ibu baca, dikatakan begini, untuk hal itu Tuhan tidak menyingkapkan kepada Elisa. Jadi dia gak tahu masalah kematian daripada anaknya ini. Tapi waktu perempuan Sunem ini ketemu, dia bilang begini, kan saya sudah bilang, ini bahasanya saudara ya, kan saya sudah bilang dulu, jangan janjikan sesuatu yang tidak mungkin. Jangan membuat saya senang cuma sementara. Jangan engkau menambah kesusahan dalam hatiku. Pertama aku sudah senang anak, aku menemukan, aku mendapatkan anak, aku sangat bahagia. Tapi semuanya menjadi sia-sia. Kenapa engkau memberikan sebuah pengalaman yang membahagiakan cuma sementara? Elisa baru nanya, kenapa? Dia bilang, anakku mati. Saudara, kemudian Elisa suruh Gehazi pergi dengan tongkatnya. Itu bicara tentang otoritas. Dia suruh begini, Elisa suruh Gehazi pergi. Taruh itu tongkat di atas tubuh anak itu. Nanti kalau ketemu siapapun di jalan, yang bertanya, yang memberikan salam, jangan omon-omon. Tahu omon-omon? Jangan ngomong-ngomong, cicing, diam. Saya waktu bertanya saudara, kenapa ya? Saya waktu pelajari kenapa Elisa pesankan Gehazi begitu ya? Saya baru dapatkan, ternyata saudara dalam hidup kita kadangkala mujizat bukan tidak bisa terjadi. Mujizat yang sekalipun sulit buat kita bukan berarti tidak bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi terkadang saudara, pengaruh-pengaruh dari luar itu bisa mempengaruhi keyakinan dan iman kita. Fakta yang kita lihat di luar itu bisa sangat mempengaruhi saudara. Sesuatu yang seharusnya kita dapatkan. Makanya Elisa bilang jangan sapa. Karena itu kadang-kala saudara bisa mempengaruhi sesuatu yang kita yakini sudah top dalam hidup kita. Tapi karena kita melihat fakta, tapi karena kita melihat keadaan, tapi karena kita melihat situasi, kadang iman kita yang sudah naik saudara, kemudian menjadi kendor. Saudara tahu waktu siapa? Musa mengirim pengintai 12. Kemana saudara? Tanah Kanaan 12. Mewakili saudara setiap suku. Cuma ada 2 yang ngomongannya benar. Yosua dan Kaleb. Yang lain saudara meruntuhkan semua orang Israel sampai mereka tawar hati. Mereka bilang Kanaan itu betul, berlimpah susu dan madu, luar biasa. Tapi di sana ada enak, ada orang-orang raksasa yang tidak mungkin kita bisa kalahkan. Di hadapan kita mereka itu gajah, kita semut. Tapi 2 ini ngomong begini,
Betul di sana ada orang enak. Di situ benar orang-orang raksasa. Mereka mungkin pasukan-pasukan yang terlatih. Tapi dia bilang begini, kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti bisa kalahkan mereka. Nah, saudara tahu, Yosua dan Kaleb tidak mau dipengaruhi oleh kawan-kawan mereka. Saudara tahu waktu mereka yang berapa itu? 10 itu menyampaikan kepada orang Israel. Semua orang Israel tawar hati. Saya baru mengerti kenapa saudara Elisa menyampaikan itu. Dan kemudian saudara, singkat cerita, cepat saja saudara. Waktu Elisa bilang, ayo. Perempuan itu tidak mau beranjak dari Elisa. Dia tunggu Elisa sampai Elisa itu mau berjalan dengan dia. Elisa pergi ke sanalah saudara. Dia naik ke loteng saudara, di mana anak itu terbaring. Dia proses penyembuhan saudara. Tahu anak itu dibangkitkan. Amin. Dan tidak ada lagi catatan saudara dalam perjalanannya bahwa ini anak itu mati hidup. Nah, anak itu bertumbuh sangat dewasa. Artinya dia mencapai usia mungkin dengan orang tuanya. Saya tidak tahu. Tapi Alkitab saat dia dibangkitkan tidak ada lagi catatan. Dan yang berikutnya saudara luar biasa. Dengar ini. Waktu kota itu mengalami sebuah masa yang sangat sulit. Sampai orang harus memakan anaknya. Nanti baca saudara. Waduh, kelaparan yang hebat selama 7 tahun. Terjadi saudara. Tetangga sama tetangga, keluarga sama keluarga saling memberikan anaknya untuk dimakan. Saking parahnya saudara. Saudara bisa bayangkan ya. Parahnya situasi kelaparan waktu itu saudara. Tetapi saudara lihat anugerah, ketulusan dan semua itu membawa kita untuk keluar dari sana. Elisa bilang begini kepada perempuan Sunem, kamu keluar dulu dari kota ini, karena kota ini akan mengalami 7 masa kekeringan yang sangat hebat. Pergi kemana saja silahkan. Lanjut ceritanya saudara, ya singkat ceritanya, selesailah 7 masa saudara. Perempuan Sunem ini, keluarga ini dan anaknya kembali saudara ke kota Sunem saudara. Tapi fakta yang mereka hadapi saudara, tanah mereka sudah diambil oleh orang. Semuanya sudah tidak ada saudara. Tidak ada lagi yang menjadi milik mereka. Tapi luar biasanya, Gehasi ternyata punya hubungan dengan raja dan juga Elisa saudara punya hubungan. Nah mereka omong-omong bercakap-cakap mungkin saudara di balai perjumpaan. Dia ngomong, dia cerita. Raja ini bertanya, pernah saya dengar bagaimana Elisa memberikan seorang anak kepada orang yang sudah mandul, yang sudah tua. Dia pernah membangkitkan anaknya juga. Siapa itu orangnya itu? Tiba-tiba waktu Gehasi dan raja ini saudara bercerita, muncullah saudara perempuan Sunem dan keluarganya saudara. Langsung saudara Gehasi bilang, inilah yang saya ceritakan raja. Perempuan ini, keluarga inilah yang saya ceritakan mengalami ini. Saudara tahu, waktu raja tanya-tanya tentang keluarga Sunem ini, dan dia mendengar kisah perjalanannya. Hari itu saudara raja bilang begini kepada perempuan Sunem ini dan diperintahkan kepada pegawainya. Dia bilang begini, semua ladangnya, rumahnya, apapun dari sejak keluarga ini keluar, penghasilan dari ladang itu semua harus dikembalikan. Saudara tahu, waktu kita kehilangan apapun dalam hidup kita, tapi waktu kita hidup dalam ketulusan dengan Tuhan, semua itu akan kembali kepada kita. Engkau tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Amin. Engkau tidak akan pernah kehilangan yang baik dari kemurahan dan anugerah Tuhan. Saudara, kita akan lihat sampai jam berapa Pak? Waduh, haleluya. Ya, saudara, apa tentang ketulusan? Saya belajar saudara, ada beberapa pribadi yang luar biasa,
Ternyata bukan hanya perempuan Sunem ini saudara, tapi ada beberapa pribadi saudara yang mengalami sebuah hal yang luar biasa ya tentang ketulusan ini. Bagaimana mereka hidup tulus dan mereka menerima sebuah dampak dari hati yang luar biasa. Nah saudara, dalam Alkitab tulus hati itu ditulis dalam bahasa Ibrani disebut tamim, dan dalam bahasa Yunani ditulis dengan holokleros ya. Memiliki arti yang sangat mendalam dan sangat luas. Nah, definisi dari ketulusan itu yang pertama gini saudara, murni saudara dan tidak bercela. Ya, itu murni. Tulus hati berarti memiliki hati yang murni dan tidak bercela, tidak memiliki niat jahat atau motivasi yang tersembunyi saudara. Benar-benar hatinya baik. Ke gereja ya tulus, bantu orang ya tulus, membantu keluarga ya tulus saudara. Tidak ada saudara ada motif di dalamnya. Dia lakukan saudara, itu orang yang tulus. Dan saudara, kalau engkau lakukan ini, engkau tidak akan pernah kehilangan apa-apa. Amin. Bahkan yang hilang pun akan kembali. Tuhan akan kembalikan itu dalam hidup kita. Ya saudara, lakukan. Niatnya tulus. Ya. Kemudian saudara, yang kedua, ya, definisi dari tulus, jujur dan transparan. Tulus hati berarti memiliki hati yang jujur dan transparan, tidak memiliki rahasia atau kebohongan. Di depan kita sama, di belakang kita sama. Amin. Amin. Di tempat kita, di panggung sama, di tempat yang tersembunyi kita pun sama. Waktu kita di banyak orang sama, waktu kita sendiri pun sama. Orang bisa baca kita, orang bisa lihat kita. Inilah saya. Tidak ada yang kita tutupin saudara. Orang bisa mengerti kita, kelemahan kita silakan. Itulah saya, itulah kita. Transparan saudara. Bukankah firman Tuhan berkata, aku ini mengetahui kalau engkau duduk atau berdiri. Semua telanjang saudara. Tidak ada yang kita bisa sembunyikan, betul? Setuju enggak? Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kita kok. Waktu kita lakukan ini saudara, Tuhan tahu hati kita. Waktu kita datang ibadah, Tuhan tahu kondisi hati kita saudara. Mungkin pendeta, rekan pengerja kita, mungkin jemaat kita bisa saudara manipulasi. Tapi Tuhan tidak bisa. Itulah yang dikatakan ketulusan itu saudara. Ya, perempuan Sunem ini lakukan saudara dengan ketulusan. Waktu dia kenal atau dia belum kenal Elisa, dia lakukan hal yang sama, tidak berbeda saudara. Dia berangkat dari sebuah kehidupan yang terbuka. Ya saudara, yang jujur, transparan. Yang ketiga saudara, tulus hati itu bicara setia dan loyal saudara. Tulus hati berarti memiliki hati yang setia dan loyal. Tidak memiliki niat untuk meninggalkan atau mengkhianati orang lain. Loyal, setia kawan saudara. Tidak menusuk kawan dari belakang saudara. Ya. Tidak mengkhianati kawan saudara. Ya. Tidak ada keinginan untuk merugikan orang lain. Kan kita kadang-kala simple betul saudara, betul enggak? Ya, ini contoh kecil. Kadang-kala kalau ada orang yang curhat sama kita, oh ya nanti kita doakan, kami pasti doakan. Saudara, pertanyaan kamu doakan betul enggak? Ini serius saudara. Kadang-kala udah bergumul, iya nanti kami doakan, pasti Pak kami doakan. Ditambah bumbu lagi, nanti kami ikut berpuasa. Padahal enggak lakukan apa-apa saudara. Saya belajar dari sana. Waktu saya ngomong begitu, saya pasti doakan. Saya duduk di kamar tanya istri saya doakan pribadi, Tuhan tolong bantu dia untuk keluar dari setiap pergumulan, bantu dia untuk lepas dari masalahnya. Tuhan, aku minta kemurahan-Mu datang sama dia. Saya akan berdoa untuk gerejamu supaya gerejamu diberkati. Betul nggak saudara? Kita berdoa untuk itu. Apalagi kalau pendetanya pikir sebelen. Wah saudara betul-betul berdoa. Saudara, saya cucu nih tanya istri saya. Saya dulu saya. Pika sebelen saudara. Ayah wae dia. Sini sakit. Tapi saya mulai duduk. Setiap kali saya lewat gereja itu, saya mengangkat tangan Tuhan. Aku berkati gereja itu.
Tuhan tambahkan yang terbaik. Saudara tahu, kalau gereja itu nggak ada jemaat, nggak ada tutup, siapa yang rugi saudara? Kan kerajaan Allah, bukan kita. Kan kita kadang-kadang saudara kalau musuh kita apalagi yang pika sebelahnya dia jatuh, syukur loh. Ya, secara cenderung kita itu manusiawi. Tapi pernah nggak saudara kita berdoa, Tuhan pulihkan dia, ku berkati dia, angkat dia kembali Tuhan, pulihkan dia kembali, berkati kembali ekonominya. Saya nggak mau lihat dia Tuhan menderita, ampuni dia Tuhan, kembalikan ya. Kenapa kita perlu berdoa seperti itu? Karena dia miliknya Tuhan, amin. Kita pun miliknya. Itu hidup dalam ketulusan. Dan saudara, kalau engkau hidup dalam seperti ini, engkau tidak perlu takut dengan tahun-tahun kesukaran. Engkau tidak perlu takut dengan semua resesi keadaan yang kita dengar hari ini. Saudara, kalau engkau berjalan dalam ketulusan, maka engkau akan hidup dalam life in miracle. Engkau akan hidup di dalam mujizat setiap hari. Amin. Kemudian berikutnya saudara, penuh kasih sayang dan belas kasihan. Artinya tulus hati berarti memiliki hati yang penuh kasih sayang dan belas kasihan. Tidak memiliki niat untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Nah saudara, sedikit lagi. Saudara tahu orang yang tulus hati akan memberikan dampak yang luar biasa. Saudara, Kejadian 20 ayat 6 ini bicara Abimelek. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Tahu saudara, orang tulus akan terus dijaga oleh Tuhan. Waktu Abimelek mau ngambil istrinya Abraham, Sarah, memang saudara itu bukan kesalahan Abimelek. Karena Abraham sendiri bilang bahwa dia adalah saudaraku, tidak ada yang salah. Tapi niat hati Abimelek saudara, bukan untuk merebut, bukan untuk mengambil dia dengan cara yang salah, tapi dia lakukan dengan hati yang tulus, ikhlas. Saudara tahu, malam itu Tuhan cegah dia untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Waktu dia tahu Tuhan ngomong begitu, kan Tuhan Abraham sendiri yang ngomong. Kalau saya kan cuma melakukan dengan tulus Tuhan, tidak ada niat yang lain. Makanya Tuhan bilang begini, oleh karena itu aku mencegah engkau untuk melakukan dosa terhadap aku. Luar biasa. Saudara, ada satu lagi namanya Daud. Dia bilang begini, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati, 1 Raja-Raja 9 ayat 4, dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Saudara boleh lanjut nanti baca di situ, luar biasa. Nah, satu lagi tokoh ini, 2 Raja-Raja 20 ayat 3 saudara. Ya, baca 2 Raja-Raja 20 ayat 3 saudara. Baca bersama 2-3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tahu semua cerita Hizkia? Hari itu Tuhan bilang engkau akan mati. Berikan pesan-pesan dulu buat keluargamu. Tetapi Hizkia memalingkan mukanya saudara. Dia bilang, Tuhan, aku sudah belajar hidup dengan ketulusan hati. Saudara tahu, ketulusan hati daripada Hizkia menambah panjang kehidupannya 15 tahun lagi. Saudara tahu, orang yang hidup di dalam ketulusan akan membawa banyak mujizat dalam hidup saudara. Ada satu kata saya akan tutup begini. Jika kamu kejar Tuhan lebih keras dari kamu mengejar hal yang lain, maka penderitaanmu akan berakhir, air matamu akan berhenti, pintu-pintu akan terbuka, ceritamu akan berubah, musuh akan lari dari depanmu. Dengan Tuhan bersamamu, kamu akan menemukan apa yang kamu cari. Amin.
kejarlah Tuhan lebih lagi dengan tulus, ikhlas. Amin. Lakukan dan kerjakan segala sesuatu dengan tulus, ikhlas. Gimana kita bisa mengalaminya, saudara? Cuma satu, terus melekat dengan Tuhan. Dia akan mengubah hidup kita. Tidak usah takut, karena Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Mari saya undang pemain musik